Terik matahari siang ini tidak mengurangi semangat saya untuk melakukan perjalanan di negeri Formosa. Saya kembali memilih perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi untuk melihat perkembangan teknologi di sini. Berbeda dengan di Indonesia, Taiwan merupakan salah satu negara yang telah menerapkan sistem ETC atau Electronic Toll Collection pada jalan bebas hambatannya. Dengan teknologi ini, tidak lagi terdapat gerbang tol ataupun pos transaksi uang tunai. Hal ini dapat menghemat waktu perjalanan serta mengurangi kemacetan di jalan tol. Pengendara mobil hanya perlu memasang stiker ETC berukuran 5x3 cm di mobilnya. Layaknya kartu prabayar, stiker ETC harus diisi saldo terlebih dahulu. Biaya jalan tol akan dikurangi secara otomatis saat mobil melewati tiang ETC. Tiang ini terdapat di seluruh pintu masuk dan keluar tol. Ini masih di dalam jalan tol, tapi kelihatannya di depan macet, cukup padat banget kendaraannya. Mungkin karena sekarang lagi libur panjang, terus juga ada Dragon Boat Festival. Jadi ini arah menuju sana padat banget. Meskipun telah menggunakan sistem elektronik, kemacetan tetap tidak dapat dihindari di saat-saat jam padat, khususnya pada libur nasional. Guna memberikan kenyamanan bagi para pengguna tol, pemerintah juga menyediakan tempat istirahat yang bersih, rapi, dan lengkap. Salah satunya di Siluo Service Area yang saya kunjungi. Pihak pengelola bahkan menyediakan tempat parkir khusus bagi wanita di malam hari. Terdapat juga tempat bermain bagi orang tua yang membawa anak kecil. Nah, beragam fasilitas lengkap bisa kita temui di rest area ini. Salah satunya adalah tempat mengecas listrik seperti ini dan beragam booth yang bisa dipilih oleh para pengunjung. Ingin mengisi perut? Tidak perlu takut tidak ada makanan. Terdapat puluhan stand yang menjajakan makanan ringan hingga berat. Toko di sini beroperasi mulai dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Namun, bagi pengunjung muslim sebaiknya bertanya terlebih dahulu apakah makanan tersebut mengandung unsur babi atau tidak. Karena sebagian besar makanan Taiwan bahan bakunya menggunakan daging atau minyak babi. Setelah melihat sekilas tentang rest area di Taiwan, saya kembali melanjutkan perjalanan. Destinasi pertama yang akan saya kunjungi adalah Lukang Old Street. Namun, saya melihat ada sesuatu yang menarik di depan saya. Nah, sekarang saya udah sampai di daerah Lukang dan lihat ada bangunan yang seperti bangunan Jepang. Jadi, saya mau lihat nih dalamnya seperti apa. Yuk. Ternyata di sini merupakan Lukang Art Village. Para seniman menjajakan karya seni mereka di rumah bertingkat satu. Dinding bangunan rumah juga dibentuk dengan susunan kayu bergaya rumah khas negeri Sakura. Oleh sebab itu, tidak heran jika kita bisa merasakan sedang berada di negeri Jepang. Pengunjung bebas berfoto ria di sini. Tersedia banyak hiasan di depan rumah ataupun jalan yang dapat dijadikan sebagai objek foto. Juga cocok bagi para anak muda yang senang mengunggah foto di sosial media. Mata saya tertuju pada salah satu toko di sini. Terdapat hasil karya kaligrafi Cina yang masih terlihat sangat tradisional dan klasik. Beragam jenis kuas tersedia bagi para pecinta seni tulisan tangan. Terdapat juga stempel yang masih terbuat dari batu. Ternyata Lukang Old Street berdekatan dengan tempat ini. Saya hanya membutuhkan waktu berjalan kaki sekitar 3 menit untuk mencapai ke Old Street. Wah, ternyata suasana Lukang Old Street pada pandangan pertama sungguh di luar dugaan saya. Ramai namun tertata rapi. Itulah kesan pertama saya terhadap daerah ini. Kepadatan dan kemacetan di sepanjang jalan tetap membuat saya merasa nyaman. Suasana tradisional masih sangat kental di sini. Langit-langit dipenuhi dengan lampion. Sepanjang lantai jalan masih tersusun dengan batu bata.
rumah bertingkat satu ala zaman nenek moyang. Semua itu membuat saya merasa kembali ke masa lalu. Beragam barang dapat kita temui di sini, mulai dari souvenir, pakaian, barang fashion, hingga kerajinan tangan dapat ditemui di sini. Semua hal yang saya temui membuat saya tidak ingin meninggalkan tempat ini. Namun, saya telah memiliki janji untuk melihat perlombaan perahu naga yang diikuti oleh mahasiswa Indonesia. Karena waktu berbuka segera tiba, saya memutuskan untuk memberi takjil terlebih dahulu. Di sini, pengunjung juga bisa menjumpai sejumlah stand makanan dan minuman. Jarak dari Old Street ke lokasi lomba hanyalah 5 menit perjalanan. Dragon Boat Festival merupakan festival yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Awalnya, festival mendayung perahu naga diselenggarakan atas tragedi bunuh diri Xu Yuan, seorang menteri negara Chu pada bulan 5 tanggal 5 kalender Cina. Itulah yang menjadi cikal bakal festival ini. Setiap tahunnya seluruh masyarakat Chinese di seluruh dunia turut merayakan festival ini, termasuk Taiwan. Di Lukang sendiri, acara ini menjadi salah satu agenda pariwisata pemerintah setempat sejak tahun 2013. Di siang hari, perahu akan terlihat biasa saja. Namun begitu malam tiba, kemeriahan akan sangat terasa. Puluhan ribu lampu LED di sepanjang jalan akan menyala. Tidak hanya itu, perahu naga yang ditumpangi para peserta lomba juga dihiasi dengan lampu warna-warni. Tidak terasa hari sudah malam. Alhamdulillah usai sudah perjalanan saya hari ini. Dari Lukang, kita bisa belajar tentang pengelolaan tempat wisata. Sebuah desa kecil yang hanya terdapat bangunan kuno dan sungai juga bisa dijadikan sebagai objek wisata kelas internasional.